Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ade Anggraini Kartika Devi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Daniel Reynal dengan NIM 55522151148 dari kelas 2D dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam video ini saya akan memaparkan penjelasan tentang ragam bahasa dan ragam bahasa dari segi penutur dan pemakaiannya, yaitu dialek. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam situasi, ragam sarana, dan bidang pemakaian bahasa. Menurut ahli bahasa Mustaqim pada 1994. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ragam bahasa sastra. Kedua, ragam bahasa jurnalistik. Tiga, ragam bahasa militer. Dan yang terakhir, ragam bahasa ilmiah. 2. Dari segi keformalan. Memiliki variasi dalam segi keformalan, yaitu yang pertama, ragam beku frozen. Kedua, ragam resmi formal. Tiga, ragam usaha konsultatif. Keempat, ragam santai kasual. 5, ragam akrab intim. Yang ketiga, dari segi sarana. Dari segi sarana dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tulis, dan yang kedua, lisan. Yang keempat, dari segi penuturan dan pemakaiannya. Dari segi penuturan dan pemakaiannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, idialek. Idialek adalah bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu atau perseorangan. Yang kedua, dialek. Dialek atau logat adalah varietas bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur atau pemakaiannya, yaitu seperti di suatu daerah. Yang ketiga, kronolog. Kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan kelompok sosial pada masa tertentu. Keempat, sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek adalah variasi bahasa yang hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam jenjang status sosial, kedudukan, golongan, dan kelas sosial oleh penutur sendiri. Oke, selanjutnya adalah materi yang telah dibagikan menurut absensi kelas. Untuk saya adalah dialek. Dialek adalah variasi bahasa berbeda yang menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah, kelompok sosial, atau kurun waktu tertentu. Dialek suatu daerah dapat diketahui berdasarkan tata bunyi dari suatu ucapan. Perbedaan pada dialek terdapat pada seluruh aspek bahasa, yaitu fonologi, ejaan dan lafal, morfologi dan sintaksis, kosakata dan peribahasa atau idiom, serta pragmatik atau penggunaan bahasa. Selanjutnya, contoh ragam bahasa dialek. Ragam dialek dapat muncul disebabkan oleh bahasa ibu penutur. Terdapat banyak dialek yang tersebar di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, dialek bahasa Jawa Cirebon, bahasa Jawa Tegal, bahasa Jawa Solo, bahasa Jawa Semarang, bahasa Jawa Yogyakarta, dan bahasa Jawa Surabaya. Kedua, dialek Batak Toba dan Batak Karo. Tiga, dialek bahasa Indonesia Betawi. Keempat, dialek Melayu Medan, Melayu Ambon, dan Melayu Palembang. Bahasa serta dialek yang terdapat di masyarakat memiliki berbagai variasi berdasarkan tingkat keformalannya. Hal ini dikarenakan kelompok sosial dalam masyarakat. Dan terdapat masyarakat yang menggunakan bahasa formal hanya pada situasi tertentu. Bahkan terdapat masyarakat yang menggunakan bahasa non-formal untuk komunikasi sehari-hari. Dan yang terakhir, contoh penggunaan bahasa serta dialek di beberapa lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, lingkungan remaja. Anak remaja sering menggunakan bahasa khusus untuk
berkomunikasi karena hanya dapat dipahami oleh teman sebayanya. Penggunaan bahasa khusus bertujuan agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok remaja yang lain. Contoh dalam masyarakat yaitu anak remaja menggunakan bahasa pergaulan atau idiom yang contohnya adalah yang digunakan oleh remaja Jakarta, yaitu ijigile atau gila, gonse atau genit. Dan juga di daerah Jawa Tengah, anak remaja menggunakan bahasa khusus dengan membalik konsonan atau huruf mati. Contohnya adalah kata koe atau kamu yang dibalik huruf matinya dari suku katanya maka menjadi woke. 2. Ragam bahasa di lingkungan kantor dan sekolah. Lingkungan kantor, sekolah, perusahaan, dan pemerintah biasanya menggunakan bahasa serta dialek resmi, yaitu bahasa dan dialek yang dipilih juga diangkat menjadi bahasa resmi negara. Bahasa yang digunakan di lingkungan kantor, sekolah, perusahaan, dan pemerintah lebih digunakan bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Namun, penggunaan bahasa Indonesia cenderung digunakan bersamaan dengan dialek masing-masing kelompok daerah. Contohnya, di daerah Jawa Barat, maka menggunakan bahasa Indonesia namun dengan menggunakan dialek Sunda, serta masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa namun bersamaan dialek bahasa Jawa. 3. Lingkungan terminal. Bahasa yang digunakan di terminal biasanya merupakan bahasa heterogen atau majemuk, dikarenakan penumpang atau kelompok masyarakat lain seperti supir, kernet, pengamen, ataupun penjual yang berasal di daerah yang berbeda-beda. Namun, di terminal juga memiliki istilah khusus yang hanya dimengerti oleh para anggota lingkungan komunitas tersebut. Contohnya adalah lingkungan gelandangan. Mereka menggunakan bahasa rahasia. Bahasa rahasia tersebut bermanfaat untuk menyamarkan arti bahasa yang digunakan. Anggotanya terdapat orang luar. Contohnya, dari penggunaan bahasa rahasianya adalah jengkol, yang berarti kacamata. Kedua, rumput, yang berarti polisi. Yang keempat, lingkungan pasar. Di lingkungan pasar, biasanya para pedagang memiliki bahasa khas di antara kalangan pedagang. Bahasa ini digunakan pada saat proses tawar-menawar untuk menentukan harga barang. Contohnya di daerah Jakarta dan beberapa kota lain, yaitu komunikasi pada kalangan pedagang menggunakan istilah nilai harga dari bahasa Cina atau Hokkien, yaitu jigo yang berarti 25, cepek yang berarti 100, cece yang berarti 1000, gocap yang berarti 50.000, serta cetiau yang berarti 1 juta. 5. Dan yang terakhir, lingkungan temu saudara besar. Acara informal seperti temu keluarga biasanya memiliki bahasa serta dialek khusus. Jika temu keluarga tersebut memiliki acara keluarga yang bersifat informal, biasanya menggunakan dialek lokal menurut daerahnya masing-masing. Namun, bila temu PKK ataupun RT non-formal, akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan diselingi penggunaan bahasa atau dialek di daerah tertentu tersebut. Mungkin segitu saja pemaparan penjelasan tentang ragam bahasa dan ragam bahasa menurut penuturannya dan pemakaiannya, yaitu dialek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.